is that wild? Oh my gosh. Halo teman-teman, di video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul Christmas with a Crown. Film ini menceritakan tentang seorang pangeran dari Eropa yang datang ke kota kecil di Amerika untuk melihat sebuah festival. Dengan menyamar sebagai turis asing, si pangeran ini bertemu dengan wanita cantik yang merupakan warga lokal di kota tersebut. Bahkan si pangeran ini juga mendapat kesempatan untuk menjadi panitia penyelenggara festival yang ingin dia lihat sejak masih kecil. Nah, kira-kira gimanakah kelanjutan kisah dari si pangeran ini? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Berlatar belakang di kota New York, kita diperkenalkan dengan seorang wanita cantik yang bernama Casey. Ceritanya, Casey ini memiliki kekasih bernama Ethan dan mereka berdua bekerja di satu perusahaan. Are you serious? Berhubung saat ini adalah musim liburan Natal, Casey berencana untuk pulang kampung ke rumah ayahnya. Namun Ethan meminta Casey agar cepat kembali dari liburan karena mereka ada sebuah presentasi penting untuk dikerjakan. That's great. That is totally great. But if this isn't the universe telling us we're on the right track, I don't... Singkat cerita, Casey tiba di rumah ayahnya bernama Walt yang terletak di sebuah kota kecil bernama Winterville. Ceritanya, Walt ini hanya tinggal sendirian karena ibu Casey yang bernama Eleanor udah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Setiap tahunnya tepat di hari Natal, di kota Winterville ini warganya memiliki sebuah tradisi unik yaitu mengadakan sebuah festival. Tapi sayangnya tradisi itu kini nggak pernah berjalan lagi. Karena biasanya ibu Casey lah yang menjadi ketua panitia di acara tersebut. Dan tampaknya Casey ingin mengadakan festival itu kembali, sekaligus mengingat semua kenangan tentang ibunya di hari Natal. Oke, adegan kemudian beralih ke kerajaan Verovia, di mana ada pelayan bernama Arthur dan Reginald yang lagi bingung karena pangerannya kabur dari istana. Padahal sang pangeran mahkota ada upacara penobatan menjadi raja yang akan diadakan tepat di hari Natal. Gara-gara kejadian itu, Arthur dan Reginald kemudian melapor pada ratu yang bernama Mary tentang kepergian putranya. Tentu aja kabar itu membuat sang ratu menjadi sangat marah. Di samping itu, para pelayan juga belum bisa menghubungi si pangeran karena ia sengaja menolak telepon. Dan ternyata pangeran bernama Nicholas yang kabur dari istana ini baru aja sampai di kota Winterville. Sementara itu di tempat lain, Casey dan ayahnya datang ke perpustakaan kota dan bertemu dengan seorang petugas yang bernama Melinda. Tiba-tiba, Melinda mendapat kabar buruk kalau perpustakaan itu akan ditutup akibat alokasi dana yang dipotong oleh pemerintah. Ketika Casey membantu merapikan buku, dia nggak sengaja bertabrakan dengan Pangeran Nicholas yang mencari buku sejarah tentang kota Winterville. Namun di pertemuan itu mereka berdua malah bertengkar karena Nicholas dan Casey sama-sama saling menyalahkan. Okay, excuse me, but at least you could apologize for all of this. Paul, who says please don't touch that? Thank you. What? Di sisi lain, Arthur masih terus berusaha menghubungi Pangeran Nicholas, baik menelpon ulang, mengirim SMS, bahkan sampai mengirim email. Reggie pun kembali mengingatkan Arthur agar segera menemukan Nicholas, atau dia harus kehilangan pekerjaannya sebagai pelayan pribadi sang pangeran di istana. Setelah berjam-jam berusaha, Pangeran Nicholas akhirnya menjawab telepon dari Arthur yang memintanya agar segera kembali ke istana karena sang ratu udah mengetahui kepergiannya. Namun Pangeran Nicholas menolak dengan alasan ada hal penting yang harus dia lakukan selain acara penobatannya menjadi raja. Pangeran Nicholas yang masuk ke dalam sebuah kafe, kemudian melihat koran zaman dulu yang menuliskan tentang festival musim dingin di kota Winterville. Tiba-tiba dia mendengar percakapan dari seorang pelanggan kalau Melinda lagi mengadakan pertemuan dengan warga kota di perpustakaan.
some coffee. Dalam pertemuan tersebut, Melinda dan Walt akhirnya memberitahu warga kalau perpustakaan ini akan ditutup karena persoalan dana dari pemerintah. Dan di balik permasalahan itu, ternyata Casey memiliki sebuah ide untuk kembali mengadakan festival musim dingin demi mengumpulkan dana. By the way, the Winter Festival. Nah, karena rencana ini dadakan, sayangnya hanya sedikit orang yang mau menjadi sukarelawan dan kebetulan ada Pangeran Nicholas yang ingin mengajukan diri. Take on a project of this size. Your mom worked months. I'll do it. Excuse me? Tapi Casey menolak karena mengingat pertemuan pertama mereka nggak menyenangkan, ditambah lagi Nicholas bukanlah warga dari kota Winterfell. I don't need your help. Okay. Well, it's nothing. It's a long story. For the library, and for my mom. Keesokan harinya, Walt dan Casey mulai mengumpulkan catatan Eleanor mengenai apa aja yang harus mereka persiapkan untuk mengadakan sebuah festival. Di sana, Walt juga bercerita kalau Eleanor lah yang membuat festival ini menjadi sebuah tradisi ketika dia baru lulus dari salah satu universitas di Eropa. But she could make things work. Sementara itu di Istana Verovia, Reggie dan Arthur kemudian memberi info pada sang ratu kalau Pangeran Nicholas menolak untuk pulang dalam waktu dekat. Oleh sebab itu, Ratu Mary akhirnya mengutus Arthur untuk mencari keberadaan Nicholas dan segera membawanya pulang sebelum hari penobatannya diselenggarakan. To him, which means you can find him and you can bring him home. You know what you have to do. Must I? Untuk menyelenggarakan festival tersebut, Casey mulai mengikuti catatan ibunya, yaitu menghubungi beberapa toko kue dan aksesoris Natal. Namun gak ada satupun dari mereka yang mau bekerja sama karena pemberitahuan dari Casey itu terlalu dekat dengan hari H. Hello? Di waktu yang bersamaan, Nicholas yang ingin sarapan di kafe itu kebetulan melihat Casey yang tampaknya sedang mengalami situasi sulit. Dan untuk yang kedua kalinya, Nicholas kembali menawarkan diri menjadi sukarelawan untuk membantu Casey. What is your issue with me helping you? Because you're rude. Extra cookies and do everything I need. Casey yang mengetahui kalau Nicholas hanyalah seorang turis, menjadi penasaran kenapa dia mau capek-capek membantu orang yang sama sekali nggak dia kenal. Nicholas pun akhirnya bercerita kalau dia sangat menyukai festival musim dingin di kota ini yang dia baca dari sebuah koran. Okay, I come from a place. Mendengar jawaban itu, Casey akhirnya mau menerima Nicholas untuk membantunya dan memberitahu kalau dia lagi kesulitan bekerja sama dengan toko kue. Dari permasalahan itu, tiba-tiba Nicholas memiliki sebuah ide untuk mengajak warga kota membuat kue sendiri dan menjualnya di festival tersebut. What if they could be made? Are you crazy? Guess we haven't been formally introduced. Setelah Nicholas bergabung ke dalam tim sukarelawan, Casey kemudian memberitahu kabar itu kepada ayahnya. Namun ketika mereka tiba di perpustakaan, Walt dan Casey malah melihat Nicholas yang ternyata nggak becus dalam menghias pohon Natal. Stay properly. It's like it's got a mind of its own. Why don't you just step aside and let me fix it? You don't need to. I can. Berdasarkan cerita dari Casey, Walt juga menjadi penasaran pada Nicholas kenapa dia sangat tertarik dengan festival musim dingin di kota ini. Dan seperti jawaban sebelumnya, Nicholas juga mengatakan kalau dia ingin melihat festival ini yang udah dia baca dari sebuah koran sejak masih kecil. Eastern Seaboard's finest Christmas celebrations. Lalu ketika Nicholas ingin kembali ke penginapan, dia nggak sengaja bertemu dengan Arthur yang lagi mencarinya di kota Winterfell. Ternyata di waktu Pangeran Nicholas menerima telepon dari Arthur, pihak istana memiliki kesempatan untuk melacak lokasi ponselnya. Do you remember when we spoke on the telephone? Mumpung si pangeran ini udah ketemu, Arthur segera memaksanya untuk kembali ke istana sesuai dengan perintah Ratu Mary. Namun Nicholas menolak untuk pulang dan melarang Arthur memanggilnya dengan sebutan pangeran agar orang-orang di kota itu nggak mengetahuinya. Di waktu yang bersamaan, Casey tiba-tiba datang menghampiri mereka yang membuat Nicholas panik. Nicholas pun kemudian berbohong kepada Casey kalau Arthur adalah sepupunya dari Eropa yang ingin menghabiskan liburan Natal bersama. Just catching up with my cousin Arthur.
Berhubung nanti sore mereka ada pertemuan, Nicholas juga ingin mengajak Arthur untuk menjadi sukarelawan. Dan sebagai gantinya, Nicholas akan mengikuti keinginan Arthur untuk membawanya pulang kembali ke kerajaan Verovia. Don't tell me now. Let's go. Sesampainya Casey di rumah, dia mendapat telepon dari Ethan. Ethan pun memintanya agar kembali ke New York sebelum tanggal 24 Desember untuk mempresentasikan proyek mereka kepada atasan. Di waktu yang bersamaan, Casey nggak sengaja menemukan sebuah surat bagi ibunya yang dituliskan oleh seseorang berinisial M. Dalam surat tersebut, si M ini ceritanya ingin melihat festival di Winterville, termasuk bertemu keluarga Eleanor yaitu Walt dan Casey yang masih kecil. And your daughter are well, and that you all know how to. Who is M? Sementara itu di penginapan, Pangeran Nicholas masih aja berdebat dengan Arthur yang ngotot untuk mengajaknya pulang kembali ke istana Verovia. Namun Nicholas tetap menolak karena dia merasa kalau hidupnya selama ini selalu didikte oleh aturan kerajaan yang bertentangan dengan keinginannya. Yes, right. Well. Di samping persoalan itu, Nicholas juga bercita-cita untuk melihat festival musim dingin yang udah membuatnya penasaran sejak masih kecil. Jadi jika Arthur ingin mengajak Nicholas pulang tepat waktu, dia harus bersedia ikut membantu Casey demi menyelenggarakan festival ini. Your Highness, I'll make you a deal, Arthur. If only then, I will return with you for the coronation. Lalu di sore harinya, mereka semua akhirnya berkumpul untuk membahas berbagai persiapan yang mereka butuhkan. Di sana, Casey setuju pada usulan Nicholas sebelumnya, yaitu mengajak warga kota untuk membuat kue di rumah masing-masing dan akan dijual di acara festival. 5-star vendors. It's about community. Akhirnya sejak hari itu, Pangeran Nicholas, Casey, Walt, dan Arthur sibuk dalam menjalankan rencana yang udah mereka bahas. Poinsettias to Santa's booth. Okay. Which means I just need a... Dan di tengah-tengah kesibukan mereka, tampaknya Casey mulai menyukai Pangeran Nicholas yang menurutnya tampan dan perhatian. Kemudian pada suatu malam, Casey nggak sengaja menemukan sebuah surat milik Ratu Mary yang udah dia simpan selama puluhan tahun. Dan ternyata Casey bisa mengenali tulisan di surat itu yang ditulis sendiri oleh ibunya. It's my mother's handwriting. Dari cerita di surat tersebut, Pangeran Nicholas dan Casey akhirnya baru mengetahui kalau ibu mereka adalah teman. Casey pun sempat kaget mengetahui fakta tersebut karena surat yang dia baca di rumah ternyata berasal dari ibu Nicholas. Selain membahas pertemanan ibu mereka, Casey juga bercerita tentang pekerjaannya di kota New York. Namun Casey masih ragu-ragu untuk kembali ke sana karena dia sendiri belum merasa yakin dengan apa yang sebenarnya dia inginkan. Sejak hubungan mereka menjadi lebih akrab, Nicholas merasa bingung gimana caranya untuk memberitahu Casey kalau dia adalah seorang pangeran. Sedangkan Casey curhat tentang keraguannya untuk kembali ke kota New York dan mengaku kalau ada percikan cinta yang dia rasakan kepada Nicholas. Di waktu Nicholas ingin mengaku tentang identitas aslinya, Casey tiba-tiba mendapat telepon dari Ethan yang kembali menanyakan tentang pekerjaan mereka. Namun Casey akhirnya memutuskan untuk menetap di kota Winterville sekaligus mengakhiri hubungan mereka. It's not working. It hasn't been for a long. You are a great guy and you deserve to be happy. Merry Christmas. Di sisi lain, Arthur juga tiba-tiba mendapat telepon dari Ratu Mary yang merasa marah karena Pangeran Nicholas belum kembali ke istana. Arthur pun mencoba untuk menjelaskan situasi yang sedang terjadi, tapi Ratu Mary mengatakan akan memecatnya jika dia nggak membawa Nicholas pulang dalam waktu 24 jam. Merasa pekerjaannya lagi terancam, Arthur segera mencari Nicholas untuk berbicara empat mata mengenai perintah dari Ratu Mary. Namun Nicholas tetap menolak untuk pulang dan meminta Arthur agar nggak merasa terintimidasi oleh ibunya. You're letting my mother get to you. Yes, is that worth it to you? For a Christmas party? An international...
Casey yang kebetulan dihampiri oleh Walt kemudian bercerita tentang surat dari ibunya yang ternyata ditujukan bagi ibu Nicholas. Dari kabar itu, Walt akhirnya mengetahui kalau Nicholas adalah seorang pangeran karena dulu Eleanor pernah bercerita kalau Mary adalah putri kerajaan. Oh, I know who you are, Your Highness. Wife sent them to her friend from school, your mother. Selagi mereka berdebat soal status Nicholas, ternyata Casey mendengar semua pembicaraan mereka dan merasa marah karena Nicholas udah menutupi identitasnya. Casey yang kesal pun menganggap kalau Nicholas sengaja memanfaatkan mereka hanya untuk memuaskan rasa penasarannya pada acara festival di Winterfell. Cassie, wait. Cassie. Most people could only dream of. You're just throwing it away. Setelah Nicholas pergi, Casey merasa sangat menyesal karena menyadari kalau si pangeran adalah satu-satunya orang yang mau membantunya mempersiapkan festival. Casey juga mengaku kalau dia memiliki perasaan kepada Nicholas, tapi kini dia nggak bisa berbuat apa-apa karena mungkin aja Nicholas nggak akan pernah kembali lagi. Keesokan harinya, Nicholas akhirnya pulang ke istana kerajaan Verovia yang membuat ibunya merasa lega. Namun sejak saat itu Nicholas nggak terlihat bahagia dan sama sekali nggak fokus berbicara dengan Ratu Mary mengenai upacara penobatannya. Menyadari putranya lagi galau, Ratu Mary kemudian bercerita tentang pertemanannya dengan Eleanor di waktu mereka masih muda. Ratu Mary mengatakan kalau Eleanor adalah teman yang sangat baik dan selalu melihatnya seperti orang biasa yang bukan dari kalangan bangsawan. Hampir setiap tahun menerima surat dari Eleanor, Mary sebenarnya ingin datang ke kota Winterfell jika nggak ada aturan yang ketat dari kakek Nicholas. Dan mumpung kini mereka berdua yang berkuasa, Nicholas berpikir kalau nggak ada salahnya juga Ratu Mary sedikit melonggarkan aturan kerajaan. Singkat cerita, akhirnya tibalah hari di mana festival musim dingin itu diadakan. Dan tampaknya festival itu mampu menarik perhatian banyak orang yang membuat Walt bangga pada Casey yang berhasil mengikuti jejak ibunya. Oh, sweetie, Mom would have been proud. Melihat warga kota juga banyak yang berjualan, Melinda merasa yakin kalau acara ini akan sukses dalam penggalangan dana bagi perpustakaan. Tapi apabila hal itu nggak bisa terwujud, paling tidak warga kota bisa merasakan kebahagiaan festival kembali yang sempat terhenti selama beberapa tahun. Lalu ketika Casey membaca surat milik ibunya, tiba-tiba dia dikejutkan dengan kedatangan Ratu Mary dan Pangeran Nicholas. Tentu aja kedatangan mereka itu membuat Casey bahagia, yang sempat berpikir kalau dia nggak akan pernah bertemu lagi dengan sang pangeran. Di saat mereka mengobrol berdua, Casey akhirnya mendapat kesempatan untuk memberitahu kalau dia batal bekerja di New York. Jadi Casey akan menetap bersama sang ayah dan ingin melestarikan tradisi di kota Winterfell yang udah dibuat oleh ibunya. Beberapa saat kemudian, Ratu Mary dan kedua pelayannya menghampiri mereka dan membawakan mahkota kerajaan bagi Pangeran Nicholas. Dan sebagai penguasa kerajaan Verovia, ternyata Ratu Mary ini mempunyai kekuasaan dalam menobatkan Pangeran Nicholas untuk menjadi raja. Tapi sebelum Nicholas memakai mahkotanya, Ratu Mary memberitahu sebuah aturan lain di mana penguasa kerajaan gak harus memulai tugasnya saat itu juga. Jadi Nicholas boleh memberikan tugas negara kepada sang ibu sampai dia benar-benar siap pulang ke Verovia dan menjalankan tugasnya sebagai penguasa. Kneel before me. And celebration rings out across all the lands. Begitu dia menjadi raja yang sah, Nicholas kemudian mengatakan pada ibunya kalau dia ingin tinggal sementara dengan Casey di kota Winterfell. Bahkan Nicholas juga mengangkat Arthur sebagai penasehat raja yang akan ikut tinggal bersamanya di kota ini. Thank you. Setelah semuanya udah selesai, Raja Nicholas lalu mengajak Casey untuk membicarakan masa depan mereka berdua. Dan jika Casey benar-benar ingin menjalani hubungan yang serius, beberapa tahun lagi Raja Nicholas akan mengajaknya pulang ke Verovia sebagai ratu pendampingnya.
Oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di video kali ini yang berakhir dengan happy ending. Semoga alur cerita film kali ini bisa menghibur teman-teman di waktu santai, dan sampai jumpa di video admin yang berikutnya.